Selamat malam kawan. Di sini saya akan menjelaskan standar teknis gambar untuk di Provinsi Bali ya, untuk pengajuan sertifikat layak fungsi bangunan teknis arsitektur itu ada apa aja, struktur itu ada apa aja, dan mechanical electrical itu apa aja ya. Kali ini akan kami jelaskan satu persatu kawan. Jadi di awal ini kita harus menyediakan gambar titik koordinat atau posisi ya kawan di petanya. Jadi di lembar awal ini ada peta lokasi. Peta lokasi di mana posisi bangunan yang diajukan di SLF kan. Terus standar kopnya seperti ini. Nanti kalau teman-teman tanya file AutoCAD-nya untuk di daerah Bali itu seperti apa dan contohnya mana, nanti akan kami kirimkan via Google Drive ya. Untuk standar kopnya ini Pak dengan file DWG. Di sini ada nama proyek, misalnya pembangunan rumah tinggal, lokasi proyek, pemilik proyek ini ditulis memang atas nama pribadi langsung ditulis. Ini ada nomor catatan dan paraf, nama gambar nanti buat judul ini ya. Di sini kan namanya titik koordinat atau peta lokasi, skalanya ditulis. Nah, di sini sebagai perencana kalau di PBG perencana, ataupun kalau di SLF nanti ke pengkaji. Ini ada S arsitek, nomor SKA atau STRA, konstruksi, struktur, nomor SKA, dan MEP nomor SKA ya. Terus di sini ada pernyataan dari owner yang berbunyi seperti ini. Kami sebagai penanggung jawab, 1. Bertanggung jawab penuh terhadap bangunan yang telah berdiri, baik penyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan, kekuatan struktur bangunan, serta keselamatan umum lingkungan sekitar dari gangguan kegagalan konstruksi. Poin kedua, bertanggung jawab penuh terhadap segala dampak yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut. Nomor 3, menyatakan bahwa gambar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Habis itu ini tanda tangan pemilik dan nama pemiliknya pemohon. Ini diperiksa, diketahui dan disetujui. Nanti ada pengesahan, terus mengetahui nomor gambar dan jumlah gambar. Untuk standar kopnya seperti ini kawan. Bisa disaksikan di ini ya. Bentuknya nanti filenya saya taruh di dalam deskripsi. Kalau belum ada nanti bisa hubungi nomor yang tertera ya. Habis itu adalah peta situasi kawasan. Oh, ini sesuai dengan ITR, informasi tata ruangnya. Ini daerah ini termasuk daerah apa? Daerah kawasan pariwisata atau daerah untuk peruntukan untuk daerah rawan banjir, untuk penghijauan ataupun RTH gitu ya. Pariwisata, perumahan atau industri itu sesuai dengan RT RW yang berlaku. Lokasi yang dimaksud terletak pada kawasan pariwisata seluas kurang lebih 125 meter persegi. Ini disesuaikan dengan luas yang ada di sertifikat kawan. Jadi sertifikat itu sudah tertera petanya, lokasi tanah dan luasan juga, koordinatnya juga ada. Kalau tidak peta RT RW ini bisa menggunakan peta bumi ATR BPN kawan. Jadi kita bisa mengidentifikasi di mana lokasi tanah dan peruntukan, nanti bisa dilihat di data tanahnya. Nanti petanya otomatis akan terlihat. Nanti bisa dilihat. Saya contohkan cara melihatnya. Itu bagaimana sudah ada di video lain ya kawan. Nanti bisa dilihat bagaimana cara membaca sertifikat tanah asli atau palsu, itu nanti ke sini dilihat di Bumi ATR BPN. Itu webnya bisa diakses siapa saja kawan, asalkan dia akan terbaca bahwasannya sertifikat itu sudah ada nomor NIP-nya, berlokasi di kabupaten, kecamatan, desa. Nanti kita lihat dari acuan itu SHM-nya berapa gitu ya. Ini seperti ini. Ini block plan. Block plan ini adalah dimana dari tanah ini yang di posisi rumahnya atau yang perencanaan di mana. Oh, warna hijau ini.
Jadi area bangunan yang merah, yang hijau area taman. Kebalik tadi ya, yang merah ini buat bangunan, ini RTH-nya. Karena RTH ini sudah ada ketentuan di IPR-nya, informasi tata ruangnya itu KDB, itu koefisien dasar hijau. KDB itu koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar hijau ini buat taman ini kawan. Untuk presentasinya nanti bisa dilihat di tabulasi sesuai ketentuan ITR, informasi tata ruang. Kalau di kota ya informasi IRK, informasi ketentuan ruang. Kalau di kabupaten ya ada PKKPR, biasanya gitu, ada penyebutannya aja berbeda-beda, cuman maksud yang disampaikan sama. Ini mengulas tentang ketentuan atau kapasitas terhadap peraturan yang ada ini. Misalnya ini ya, kita di Baduk atau di Kecamatan Kuta Selatan, Baduk. Ini berdasarkan tanggal 10 Desember 2021 peraturan RT RW atau RDTR. Ini ada garis sepadan bangunan depan jalan utama, ini minimum lebar jalan plus 1 meter terhitung dari as jalan ya. Ini nanti kita simpulkan perencanaan kita di lapangan apakah terpenuhi atau tidak, nanti disimpulkan di sini. Misalnya ini memenuhi ya memenuhi, kalau tidak ini sesuai dengan ketentuan yang ada aja. Acuan ini sudah bisa kita lihat di ketentuan ini, peraturan tata ruang RT RW RDTR yang berlaku. Ketentuan koefisien dasar bangunan ini 60%, standarnya segini kawan. Ini setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku di RDTR masing-masing. KLB koefisien lantai bangunan ini 1,8, biasanya ada yang 1,2, ada yang 2,4, tergantung ya. Ini presentasenya, persennya 1,8 ya 1,4, artinya memenuhi. Kalau yang ini 80% tidak memenuhi. Ini 1,2 meter, di lapangan pagarnya 2,5 meter memenuhi, tingginya, panjangnya, jumlah kamar maksimum, luas lahan bangunan. Ini juga ada file untuk ketentuan menentuan kapasitas. Ini file file daripada tabel ini yang Excel ada, nanti kita siapkan, kami share ya. Habis itu langsung ke layout plan. Layout plan tadi, tabulasi tadi kita masukkan lagi di sini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Acuan di mana? Karena ini nanti akan diperiksa oleh TPA kawan, namanya TPA, tenaga ahli profesi. Kalau yang arsitek ya arsitek, yang struktur ya struktur, yang mekanikal elektrikal ya mekanikal elektrikal. Jadi bidangnya masing-masing untuk pemeriksaannya. Ini GSB ditulis di sini, GBB ini adalah jarak bebas bangunan samping, ini GBB jarak bebas bangunan belakang, jarak bebas bangunan samping, GBBS, GBBB, ini seperti ini. Kalau dari depan GSB. Seperti ini ya, bisa disaksikan. Ini adalah layout plan. Kalau layout plan itu tata ruang dalam, ini berhubungan dengan tata ruang luar, kelihatan mana pintunya, mana akses keluarnya, tamannya di mana, hubungan ruangnya, ini kelihatan ya kawan. Kalau layout plan teman-teman sekilas ini kami jelaskan. Kalau ini adalah set plan. Kalau set plan itu bagaimana kita melihat tata masa bangunan ini terhadap lingkungan sekitar. Ini pada umumnya kelihatan atapnya. Masa kita lihat dari atas gitu ya kawan. Misalnya area yang terbuka mana, tamannya di mana, bangunan yang tertutup itu sebelah mana. Ini tetap ketentuan masih kita tempel. Seperti ini.
bisa disaksikan. Ini ada denah landscape atau denah bangunan, denah lantai 1. Ini kopnya tetap sama, yang berbeda hanya di judul gambar aja kawan. Denah lantai 2, ini denah lantai rooftop. Ini tampak depannya ini harusnya ada ukurannya kawan. Ini belum ada ya. Ini ukuran harusnya ada. Terus di sini ini harusnya menyebutkan tidak presentase aja kawan. Harusnya luas bangunannya berapa, luas dasar bangunannya berapa, ini harusnya ada. Jadi untuk ini kan baru presenan ya, yang luasan di luar presen yang angka harusnya dimunculkan biar lebih jelas. Ini tampaknya ada potongan sudah ada dimensinya, ini belum ada ya. Gambar potongan standar lah, gambar bestek ataupun gambar arsitektur standar kawan. Terus habis itu kita ke bangunan yang ini ada spesifikasi arsitektur kawan. Ini ada peruntukan bangunan, pemilik, lokasi. Adapun bangunan yang memiliki spesifikasi berikut. Ini ada usianya menggunakan apa dan pintunya seperti apa, dijelaskan di sini ya kawan. Dinding, plafon bisa dibaca sendiri standar teknisnya ya, seperti ini. Lanjut kita ke gambar struktur kawan. Gambar struktur ini ada gambar rencana pondasi, ada denah pondasi footplat, slope dan kolom lantai 1, denah kolom lantai 2, ada denah balok lantai 2, denah balok rooftop, denah ring balok atap, denah rencana plat lantai 2, denah rencana plat rooftop. Ini ada seperti ini. Di portal ini memperlihatkan dan disertakan dengan laporan strukturnya kawan. Laporan strukturnya seperti ini. Nanti kalau memang butuhkan perhitungan struktur bisa hubungi di nomor WA kami di kolom deskripsi ya kawan. Kita juga ada jasa untuk pembuatan laporan struktur baik rumah tinggal, industri ataupun bangunan gedung. Bisa dilihat ini contohnya. Untuk formatnya ini rasio-rasionya. Ini menggunakan etap kawan, bisa menggunakan sub juga bisa, tergantung tenaga ahli strukturnya nanti analisnya menggunakan apa, etap ataupun sub 2000. Ini perhitungan pondasi. Ini adalah laporan penyelidikan tanah disertai sertifikat tenaga ahlinya.
Ini pengetesannya juga dilampirkan kawan, untuk pengetesan tes soilnya. Ini untuk dasar untuk perhitungan struktur kawan. Kedalaman pondasinya itu dilihat di sini. Habis itu ini detail strukturnya. Ini yang didetailkan adalah pondasinya kawan. Jadi pondasinya, detail purplatnya ini didetailkan. Pakai besi berapa, dimensinya berapa, tingginya ini berapa, seperti ini B1 nya. Detail pondasi batu kalinya. Habis itu ke spesifikasi struktur. Spesifikasi struktur sama kayak seperti arsitektur tadi, peruntukan bangunan, pemilih dan lokasi, menggunakan pondasi apa, slope-nya berapa, kolom berapa, balok berapa, plan lantai berapa, dan jenis betonnya berapa gitu. Selanjutnya kita ke MEP ya. MEP nya ini dilampirkan SLO listrik kan. Ini gambar ME nya. Oh, ini ada schedule perbaikannya kawan. Setelah disidangkan tuh ada schedule perbaikan. Oh, daftar simaknya ini ada. Surat pernyataan kelaikan fungsi. Surat pernyataan dari ketiga belah pihak. Surat pernyataan dari pemohon. Oh, diupload di sini kawan untuk data-datanya. Habis itu daftar simak. Daftar simak ini seperti ini ya kalau di daerah standarnya. Kalau kami kemarin menggunakan daftar simak yang sudah kami format sendiri. Ini sudah ya hampir sama lah. Inti-intinya juga dia. Habis itu ada laporan kajian seperti ini. Kita skip.
Yang MEP dilampirkan kalau ada SLO listrik, titik-titik lampu, single line kita lampirkan kawan. Nanti kalau gambar itu sudah ya, ini untuk file Excel-nya kawan, untuk kapasitas tadi. Kalau memang membutuhkan nanti saya taruh di Google Drive. Sini ada contoh kontrak kerja juga ada. Kop misal F ini yang sudah DWG, nanti tinggal masukin ke gambar aja. Nanti tinggal hubungi aja di nomor yang tertera ya kawan. Habis itu kalau sudah diupload nanti akan ada gini, bisa kita kasih contoh ya. Ini ada pemohon, nomor SLF-nya ini, posisinya di Baduk Bali ya. Itu ada ketentuan ini. Kita setelah submit, kita ajukan, ini akan ada verifikasi seperti ini kawan, jawaban. Misalnya ada SHM-nya kurang apa, ini kurang, tambahkan PP tahun terakhir ini. Terus KTP sudah lengkap, KKPR, KRK sudah lengkap itu. Di sini ketentuan keselamatan operasi, KKOP, izin peruntukan penggunaan tanah, SIP PT, KKPR, ini nggak perlu. Terus ini kita belum melampirkan SPPL kawan, akhirnya tidak lengkap, dapat sini. Terus ini kita lewati, sertifikat layak fungsi belum punya, WPG saya dengan bukti bayar retribusi belum. Data penyedia jasa perencana konstruksi serta arsitek berlisensi dan tenaga ahli bersertifikat. Ini tidak dicentang, tidak dipersyaratkan. Ini gambar situasi perencana denah potongan tambah detail bangunan, ada keterangan kop gambar agar disesuaikan dengan contoh pada barcode. Ini artinya belum lengkap, nanti disesuaikan dengan tadi kawan. Dari struktur ini upload perhitungan truk sederhana dengan gambar rencana fondasi, basement, kolom balok, plat lantai, penutup dan komponen gedung lainnya pada kop gambar disesuaikan. Upload gambar data struktur kop gambar disesuaikan dengan contoh pada barcode, lengkapi dengan tanda tangan tenaga ahli. Seperti ini ya. Ini sama, laporan fungsi ada komen perhitungan apa teknis rencana disesuaikan. Ini di kop gambar permasalahannya kawan, belum sesuai contoh dan barcode, detail skop lengkapi dengan tenaga ahli. Terus ini ada laporan pemeriksaan kelayakan fungsi boiler gedung. Upload dokumen sesuai dengan persyaratan kalau dilihat dari buat upload dokumen sesuai dengan pernyataan kop gambar pada gambar disesuaikan dengan contoh pada barcode, lengkapi dengan kontrak kerja. Ini seperti ini komennya ya. Mungkin sekian kawan yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau teman-teman mau mengajukan SLF dan gambar apa aja yang perlu dilengkapi atau persyaratan apa aja yang perlu dilengkapi, nanti bisa ditanya-tanya di kolom komentar ataupun langsung direct menghubungi WA kami, akan kami sampaikan, kami bantu semampu kami untuk mengarahkan bagaimana mempermudah mendapatkan sertifikat layak fungsi atau persetujuan bangunan gedung di kabupaten kota teman-teman. Bagaimana cara daftarnya, bagaimana bikin laporannya, bagaimana gambar yang mempersiapkan gambar yang diperlukan, bagaimana menyiapkan daftar simak, bagaimana plotting sertifikat tanah dengan peta lokasi. Nanti akan kami sampaikan kalau teman-teman ada
kesulitan dalam hal untuk pengisian atau pembuatan. Untuk jasa sertifikat layak fungsi kami juga terima kalau memang teman-teman membutuhkan jasa pembuatan sertifikat layak fungsi atau persetujuan bangunan gedung untuk persiapan gambar arsitektur, struktur MEP juga bisa, baik dari gambar arsitektur, gambar struktur, perhitungan struktur, pengkajian bangunan gedung ataupun perhitungan dalam mekanikal elektrikal ya. Untuk single line-nya ada perhitungan daya kami juga bisa. Kami sampaikan terima kasih kawan. Jangan lupa di like and subscribe dulu ya, dan share ke teman-teman.